pasar pagi itu becek dan bau amis. Aku, Alea, harus mengangkat daster batisku tinggi agar tidak terkena cipratan lumpur. Kakiku yang dulu terbiasa memakai sepatu hak tinggi buatan Italia, kini hanya beralaskan sandal jepit karet seharga Rp10.000 yang sudah tipis tumitnya. Bu, kangkungnya 2 ikat 3.000 ya? Boleh kau? Tawarku pada pedagang sayur tua. Rasanya lidahku keluh setiap harus menawar harga receh begini. Dulu, sekali makan siang di restoran bintang 5, aku bisa menghabiskan 500.000 tanpa melirik harga. Tapi sekarang, uang Rp3.000 sangat berharga untuk kelangsungan hidup hari ini. Duh Neng, kangkung lagi mahal. Ya sudah ambil deh, penglaris. Aku tersenyum lega, memasukkan 2 ikat kangkung dan sepotong tempe ke dalam tas belanja. Kainku yang sudah kusam. Di dompetku, tersisa uang Rp7.000. Cukup untuk beli bumbu dapur dan kerupuk. Uang belanja dari Raka, suamiku, hanya Rp30.000 sehari. Itu harus cukup untuk makan pagi, siang, dan malam berdua. Sampai di rumah kontrakan petak kami, aku segera memasak sahasayu bening bayam, tempe goreng tepung, dan sambal terasi. Sederhana, tapi aku memasaknya dengan penuh cinta. Aku baru saja menata piring di meja tikar ketika terdengar gedoran. Pintu yang tidak sabaran. Assalamualaikum. Alea, buka pintunya. Suara cempreng itu sudah sangat kuhafal. Bu Yati, ibu mertuaku. Jantungku berdegup kencang. Setiap kedatangannya selalu membawa badai. Waalaikumsalam, Bu, tumben ibu mampir pagi-pagi. Sapaku sambil mencium tangannya. Bu Yati menarik tangannya cepat-cepat, seolah jijik bersentuhan denganku yang bau bawang. Dia langsung nyelonong masuk. Matanya menyapu seisi ruangan sempit itu dengan tatapan menyelidik. Ibu habis senam, lapar. Raka mana? Belum pulang kerja? Belum, Bu, Mas Raka pulangnya sore. Ibu mau makan. Kebetulan Alea baru mateng masak. Bu Yati berjalan ke arah meja makan. Dia membuka tudung saji. Matanya melotot saat melihat menu yang tersaji. Astaga, apa-apaan ini Alea? Teriak Bu Yati kaget. Dia menunjuk piring tempe goreng dengan telunjuknya, yang memakai cincin emas besar-besar. Anakku itu kerja banting tulang dari pagi sampai sore. Gajinya 5 juta sebulan. Masa dikasih makan tempe sama rumput begini? Dagingnya mana? Ayamnya mana? Maaf, Bu, uang belanja dari Mas Raka cuma cukup buat beli ini. Harga bahan pokok lagi naik semua. Alasan? Bu Yati berkacak pinggang. Kamu pasti korupsi uang belanja kan? Gaji 5 juta itu gede loh Alea. Di kampung ibu, uang segitu bisa buat makan daging tiap hari. Kamu pasti habisin buat dandan ya? Aku mengelus dada. Dandan. Bedakku saja bedak tabur bayi seharga 8.000. Lipstikku merek pasaran seharga 15.000 yang kubeli 3 bulan lalu. Bu, Alea nggak pernah beli makeup. Ini daster Alea aja udah 2 tahun gak ganti. Sampai ada bolongnya di ketiak. Bohong, lihat tuh mukamu. Tiba-tiba suara motor Raka terdengar di depan rumah. Dia pulang lebih awal. Assalamualaikum. Ibu. Raka masuk dengan wajah lelah, tapi langsung tersenyum melihat ibunya. Namun senyumnya hilang saat melihat wajah ibunya yang cemberut. Ada apa, Bu? Kok mukanya ditekuk gitu? Ini loh Raka. Istrimu ini kelewatan. Ibu jauh-jauh datang mau nengok anak, disuguhi makanan kayak pakan ternak. Kangkung sama tempe. Raka menoleh ke arah meja makan, lalu menatapku tajam. Dek, kok masaknya cuma gini? Kan aku udah kasih uang belanja tadi pagi. Mas, uangnya cuma 30.000. Cuma dapat ini. Kalau mau daging, minimal 100.000, Mas. Raka mendengus kesal. Dia merasa egonya tersentuh di depan ibunya. Kamu itu jangan aiten sama suami. Kamu kan bisa pinter gatir. 30.000 itu banyak kalau kamu belanjanya di pasar induk.
bukan di tukang sayur keliling yang mahal. Tapi Mas, pasar induk itu jauh, harus naik angkot 2 kali. Ongkosnya mahal. Udah, jangan banyak alesan. Pinter banget kamu ngeles. Potong Bu Yati sambil mengipasi dirinya yang kepanasan. Lihat Raka, istrimu mukanya kinclong banget. Pasti duit gajimu lari ke mukanya semua. Makanya suamimu kurus kering makan tempe, istrinya glowing kayak artis. Kasihan kamu nak, dapat istri parasit. Mendengar hasutan ibunya, wajah Raka memerah padam. Dia menatapku dengan pandangan menuduh. Benar kata ibu, Dek, kamu pakai uang belanja buat beli skincare. Demi Allah enggak, Mas. Ini kulit asli. Halah, mana ada kulit asli sebening itu kalau enggak didempul duit. Bentak Raka. Mulai besok, jatah belanjamu aku potong jadi 20.000. Biar kamu belajar hemat. Kalau enggak bisa masak enak, enggak usah masak sekalian. Biar ibu yang masak, kamu bayar ke ibu. Aku menahan air mata yang hendak jatuh. 20.000. Di Jakarta? Dulu, papaku memberiku uang jajan 10 juta sebulan hanya untuk nongkrong. Aku meninggalkan semua kemewahan itu, kabur dari rumah. Dan memilih menikah dengan Raka karena aku pikir cinta itu cukup. Ternyata aku salah. Cinta tidak bisa membeli beras. Dan Santa. Raka ternyata tidak cukup besar untuk menutupi sifat pelit dan gengsinya. Baik, Mas, kalau itu mau kamu. Jawabku lirih. Sore itu, aku makan nasi dengan kuah sayur bening sisa. Sementara Raka mengajak ibunya makan di warung Padang depan komplek. Aku tidak diajak. Katanya sebagai hukuman karena aku boros. Aku menatap dasterku yang sobek kecil di bagian bawah. Tunggu saja. Akan ada saatnya kalian tahu siapa sebenarnya yang parasit di rumah ini. Malam itu, suasana di ruang tamu kontrakan kami terasa panas. Meski kipas angin sudah diputar maksimal. Raka duduk di kursi plastik dengan kaki disilang, menghisap rokoknya dalam-dalam. Di sabelannya, Bu Yati duduk sambil mengunyah kacang kulit. Matanya menatapku tajam seperti elang mengincar mangsa. Aku duduk di lantai, di hadapan mereka berdua. Rasanya seperti terdakwa yang sedang disidang di pengadilan. Sini buku catatannya. Ibu Molia. Perintah Bu Yati ketus sambil menengadahkan tangan. Aku menyerahkan buku tulis kusam yang berisi catatan pengeluaran bulanan. Buku itu adalah saksi bisu betapa aku memeras otak setiap hari agar dapur tetap ngebul. Raka mengambil buku itu, membolak-balik halamannya dengan kening berkerut. Lihat nih, Bu, gaji Raka itu 5 juta bersih. Harusnya sisa banyak. Alia ini pasti nggak becus ngaturnya. Ucap Raka memprovokasi. Coba dibaca pengeluarannya apa aja. Masa duit 5 juta habis cuma buat makan tempe. Tampal Bu Yati. Raka mulai membaca dengan suara keras, berniat mempermalukanku. Kontrakan, 1 juta. Ok, wajar. Cicilan motor ninja, 1,5 juta. Raka berhenti sejenak. Melirik motor sport kesayangannya yang terparkir di dalam rumah. Motor yang dibeli demi gengsi, padahal kerjanya cuma staf gudang. Terus, tanya Bu Yati tidak sabar. Listrik dan air, 300.000. Bensin, 300.000. Kuota internet Raka, 150.000. Raka, rokokmu belum dihitung. Potongku pelan. Raka mende. Rokok kan kebutuhan pokok laki-laki buat mikir. Berapa sih paling? 1 bungkus sehari 20.000, dikali 30 hari. 600.000, Mas. Jawabku tegas. Bu Yati terdiam sejenak, kaget mendengar nominal rokok anaknya. Tapi gengsi untuk menyalahkan Raka. Ya wajarlah laki-laki rokok. Biar nggak stres ngadepin istri kayak kamu. Lanjutin bacanya. Reka berdem, sedikit malu tapi tetap lanjut. Hutang ke ibu bulan lalu, 500.000. Raka membaca poin itu dengan suara pelan. Aku menatapnya. Itu uang yang Mas Raka kirim ke ibu tanpa bilang aku.
Padahal bulan lalu kita kurang makan. Alah, perhitungan banget kamu sama mertua. Itu kan bakti anak. Sentak Bu Yati membela diri. Jadi total pengeluaran tetap Raka, 4.350.000. Aku menyimpulkan hitungan itu di luar kepala. Sisa gaji Mas Raka cuma 650.000. Dibagi 30 hari. Ketemunya 21.000 per hari. Itu buat makan kita berdua, sabun, odol, deterjen. Henning, angka tidak bisa bohong. Matematika itu pasti. Dengan sisa uang segitu, makan tempe setiap hari pun sebenarnya masih kurang. Kalau tidak aku tambal pakai sisa. Tabungan pribadiku yang semakin menipis. Raka membanting buku itu ke lantai. Bohong, hitunganmu pasti salah. Teriak Raka tidak terima egonya dicolek. Masa gajiku habis cuma buat gituan? Pasti kamu nailen duit kan? Kamu pasti markup harga bensin sama listrik. Mas, struk token listrik ada di laci. Mas bisa cek sendiri. Alea, kamu jangan pinter ngeles ya. Bu Yati tiba-tiba berdiri, menunjuk bajuku. Aku sedang memakai daster rumahan berbahan sutra tipis. Daster lama yang kubeli 5 tahun lalu saat liburan ke Bali. Harganya dulu hampir 1 juta. Meski sudah lama, bahannya tetap terlihat mewah dan jatuh di badan. Lihat tuh baju yang kamu pakai. Bahannya ales, mengkilap. Itu pasti mahal kan? Kamu bilang gak punya duit, tapi beli baju tidur aja yang model begini. Itu daster lama. Bu, beli waktu Alea masih gadis. Halah, Alesan. Mana ada baju 5 tahun masih bagus gitu. Itu pasti baru beli online pakai uang sisa belanja Raka kan? Raka ikut mengamati bajuku. Iya juga ya. Kamu sering banget pakai baju yang kainnya bagus. Kaos kamu juga merknya bahasa Inggris semua. Pantesan duitku habis. Ternyata kamu hidden diam-diam. Mas, ini merek Zara. Ini Uniqlo. Ini Daster Sutra. Ini semua barang lama, Mas. Mas lihat kan, aku gak pernah nerima paket kurir. Alah, paling kamu umpetin di rumah tetangga. Tuduh Bu Yati membabi buta. Pantesan Raka gak pernah bisa beliin ibu Mas. Ternyata istrinya yang dim-dim ngegrogoti harta suami. Ulah kamu Alea. Bu, Mas. Demi Tuhan. Kukup. Raka berdiri, menunjuk wajahku. Mulai sekarang, aku yang pegang uang gaji. Kamu gak usah pegang duit sepeser pun. Kalau mau masak, minta duit ke aku per hari. Biar ketahuan borosnya di mana. Dan satu lagi. Bu Yati menambahkan dengan senyum licik. Baju-baju bagusmu itu, yang katamu barang lama, mending dijual aja. Lumayan buat ganti uang Raka yang hilang kamu pakai foya-foya. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan tak percaya. Gaji UMR, gaya hidup selangit. Tapi istri yang disalahkan karena matematika mereka yang tidak nyambung. Aku memungut buku catatan itu dari lantai. Baik, Mas, pegang saja gajimu. Atur sans diri. Alea Amelia, seberapa jago Mas Raka dan Ibu mengatur uang sisa 20.000 itu? Aku masuk ke kamar, menutup pintu ropit sebelum air mataku tumpah. Mereka pikir aku parasit. Tunggu sampai mereka sadar. Selama ini parasit inilah yang dayem membayar iuran sampah, keamanan. Dan pulsa listrik saat gaji Raka sudah minus di tanggal 20. Bulan depan, saat aku berhenti mensubsidi hidup mereka, akan kulihat kapal ini karam. Seminggu setelah Raka memegang kendali penuh atas keuangan. Rumah tangga kami kacau balau. Raka sering pulang dengan wajah kelaparan karena uang saku yang dianggarkan untuk dirinya sendiri. Ternyata tidak cukup. Di rumah, aku tidak masak karena Raka lupa memberiku uang belanja harian. Puncaknya terjadi sore ini. Raka pulang dengan mendorong motor ninja kebanggaannya. Wajahnya merah padam, keringat bercucuran. Kenapa, Mas? Motornya mogok? Tanyaku sambil membawakan segelas air putih. Raka menepis gelas itu sampai tumpah ke lantai. Sialan, turun mesin. Bengkel minta 2 juta buat benerin.
Tu ajuta? Accuter que je. Uang dari mana? Gaji Raka bulan ini sudah menipis untuk bayar cicilan motor itu sendiri. Mana simpananmu, Alea? Raka mencengkeram bahuku kasar. Aku tahu kamu pasti punya tabungan rahasia. Kamu kan pinter lepin duit kembalian belanja selama ini. Siniin, aku butuh 2 juta sekarang. Mas, demi Allah aku nggak punya. Kan Mas lihat sendiri catatan keuangannya kemarin. Malah aku sering nambok pakai uangku sendiri. Bohong. Tiba-tiba Bu Yati muncul dari dalam kamar tamu. Ternyata dia menginap lagi hari ini. Geledah aja kamarnya, Raka. Ibu curiga dia nyimpen barang mahal yang dia beli dim-dim pakai duitmu. Tanpa permisi, Bu Yati masuk ke kamar kami. Dia membuka lemari pakaianku dengan kasar. Mengacak-acak tumpukan baju yang sudah kulipat rapi. Bu, jangan diacak-acak. Aku mencoba menahan, tapi Raka mendorongku hingga jatuh ke kasur. Biarin ibu nyari. Kalau kamu bersih, kenapa takut? Bu Yati membongkar bagian paling bawah lemari. Tempat aku menyimpan satannya barang kenangan dari masa laluku yang masih tersisa. Sebuah dusbak putih berisi tas kulit berwarna oranye. Nah, apa ini? Bu Yati menarik tas itu keluar. Matanya berbinar melihat tas kulit yang tampak sangat mewah dan berkelas. Meski modelnya klasik. Ini tas kulit asli nih. Baunya aja beda. Lihat Raka. Istrimu bilangnya nggak punya duit, tapi di lemari dia nyimpen tas mewah begini. Darahku berdesir. Itu tas Hermes Birkin pemberian. Papaku saat aku ulang tahun ke-17, harganya ratusan juta. Aku sengaja menyimpannya sebagai investasi darurat atau kenangan. Bu, balikin. Itu tas lama Alea. Itu warisan orang tua. Halah, Alesan. Raka merampas tas itu dari tangan ibunya. Dia membolak-balik tas itu kasar. Ini pasti baru belikan. Kamu pakai uang gajiku yang kamu korupsi bertahan buat beli ginian. Pantesan kita nggak kaya-kaya. Duitnya jadi tas ginian doang. Mas, pakai logika dong. Gajimu cuma 5 juta. Tas itu harganya mahal banget. Nggak mungkin kebeli pakai uang gajimu setahun pun. Raka tertawa meremehkan. Jangan sombong kamu. Paling ini harganya 1 juta 2 juta kan? Beli di Tanah Abang. Raka menatapku nyalang. Jual tas ini sekarang. Ke tetangga atau ke pasar loak. Pasti laku 2 juta. Buat benerin motorku. Apa? Aku berdiri, menatap Raka tak percaya. Dia mau menjual tas seharga 1 unit rumah mewah hanya seharga 2 juta rupiah. Demi servis motor bututnya. Enggak, aku nggak sudi. Itu barang pribadiku. Belaka. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Panas, perih. Ujung bibirku terasa anyir. Raka menatap tangannya sendiri yang baru saja menamparku. Lalu menatapku dengan napas memburu. Berani kamu ngelawan suami. Istri durhaka. Selama ini aku diem ya Alea. Kamu itu cuma numpang hidup. Disuruh jual barang hasil curian uang suami aja pelitnya minta ampun. Bu Yati mengompori dari belakang. Ceraikan saja dia, Raka. Istri nggak tahu diri. Udah mandul, boros, maling pula. Air mataku menetes. Bukan karena sakitnya tamparan. Tapi karena hancurnya sisa rasa hormatku pada pria ini. Aku memegang pipiku yang memerah. Aku menatap Raka, lalu menatap Bu Yati. Tatapanku berubah. Tidak ada lagi Alea yang sabar. Tidak ada lagi Alea yang rimo. Yang ada adalah Alea putri tunggal. Konglomerat yang harga. Dirinya baru saja diinjak-injak. Oleh orang miskin yang tidak tahu diri. Baik, Mas mau aku pergi? Mas mau ceraikan aku? Aku berjalan tenang menuju nakas, mengambil ponselku. Ponsel yang selama ini jarang kukanakan untuk menghubungi keluargaku karena larangan. Raka, silakan tala aku sekarang. Mas, tapi ingat, begitu kata itu keluar. Jangan pernah berharap bisa melihatku lagi. Raka mendengus, merasa ditantang. Oke,
Aku talak kamu. Talak 3 sekalian. Keluar kamu dari rumahku sekarang juga. Bawa semua barang rongsokanmu itu. Bu Yati tersenyum puas. Sana pergi. Jangan balik-balik lagi. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Mas Raka. Akhirnya aku bebas. Aku menekan nomor di panggilan cepat. Panggilan tersambung dalam 1 detik. Halo, Pak? Suaraku bergetar sedikit, tapi aku berusaha tegar. Ini Alea, jemput Alea sekarang. Pak, bawa pengacara. Alea mau pulang. Alea sudah selesai main rumah-rumahannya. Aku menutup telepon. Raka dan Bu Yati saling pandang. Bingung melihat perubahan sikapku yang mendadak dingin dan berwibawa. Nelpon, siapa kamu? Selingkuhanmu. Tanya Raka sinis. Tunggu saja 10 menit lagi. 10 menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara klakson mobil di depan gang sempit kontrakan kami. Bukan klakson motor atau angkot, tapi klakson mobil mewah yang berat dan elegan. Warga sekitar mulai ribut. Raka mengintip dari jendela. Matanya melotot. Itu mobil siapa? Alfa Ritem. Kok bisa masuk gang sini? Pintu kontrakan kami diketuk. Bukan diketuk, tapi digedor sopan namun tegas. Raka membuka pintu dengan gemetar. Di depannya, berdiri 2 orang pengawal. Berbadan tegap memakai jas hitam, rapi dan kacamata hitam. Di belakang mereka, terlihat mobil Toyota Alphard terbaru yang mengkilap. Kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas mahal turun dari mobil. Wajahnya keras, berwibawa, dan memancarkan aura kekuasaan. Papa? Gumamku pelan. Raka mundur ketakutan. Papaku tidak menjawab Raka, dia menatapku yang berdiri. Dengan pipi lebam dan baju daster lusuh. Rahangnya mengeras menahan amarah. Alea, masuk mobil. Perintah Papa singkat. Papa menoleh ke arah pengawal. Bereskan barang Nona, jangan ada yang tertinggal. Dan kamu. Papa menunjuk Raka dengan tongkat jalannya. Siapkan dirimu. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Kamu baru saja membangunkan makan tidur dengan menampar putriku. Raka lemas, kakinya goyah hingga dia terduduk di lantai. Bu Yati bersembunyi di balik pintu. Wajahnya pucat pasi melihat mobil mewah dan pengawal-pengawal itu. Mereka baru sadar. Parasit yang mereka hina selama ini. Ternyata adalah putri mahkota yang sedang menyamar. 1 bulan berlalu sejak kepergian Alea yang dijemput bagaikan putri raja. Awalnya, Raka dan Bu Yati merasa di atas angin. Mereka merayakan kemerdekaan itu dengan makan sate kambing. Sepuasnya di malam pertama Alea pergi. Baguslah dia minggat. Sekarang gajimu utuh 5 juta buat kita, Raka. Nggak ada lagi parasit yang beli-beli skincare diam-diam. Ucap Bu Yati waktu itu dengan mulut berminyak. Tapi hari ini, tanggal 20 bulan berikutnya, suasana di kontrakan itu jauh dari kata pesta. Rumah berantakan. Cucian piring menumpuk di wastafel karena Bu Yati malas mencuci. Dan Raka gengsi mengerjakannya. Lantai berdebu. Tidak ada lagi wangi pewangi lantai yang biasa tercium saat Alea masih ada. Raka pulang kerja dengan wajah kusut. Perutnya melilit perih. Bu, makan apa malam ini? Raka lapar banget. Tadi siang gak makan demi hemat bensin. Tanya Raka sambil melempar tas kerjanya ke sofa yang penuh tumpukan baju kotor. Bu Yati keluar dari dapur dengan wajah cemberut. Dia membawa piring berisi nasi. Putih, hangat dan 1 butir telur dadar yang sangat tipis. Nyaris transparan, dibagi 2. Makan. Raka menatap piring itu dengan tatapan nanar. Cuma ini, Bu. Sambelnya mana? Sayurnya mana? Kerupuk. Nggak ada duitnya, Raka. Kamu pikir cabai murah? Sentak Bu Yati emosi. Loh, kan Raka kasih ibu uang belanja 50.000 sehari. Naik 20.000 dari jatah Alea dulu.
Masa cuma dapat telur 1 butir? Bu Yati membanting serbet ke meja. Deng Herja. 50.000 itu habis buat beli beras, minyak goreng, gas, sabun cuci. Sama rokokmu. Kamu kira beras turun dari langit? Dulu si Alea bisa masak mames itu ibu curiga dia pakai pesugihan. Raka terdiam. Dia mencoba memakan nasi dengan telur dadar seupil itu. Rasanya hambar. Tidak ada rasa cinta seperti masakan Alea. Tiba-tiba, tit 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 tit. Suara alarm tokan listrik berbunyi nyaring. Menandakan KWH meter sudah di ambang batas kritis. Nah, bunyi lagi tuh meteran setan. Omel Bu Yati. Buruan isi Raka. Berisik. Ibu mau nonton sinetron jadi gak konsen. Raka merogoh dompetnya. Kosong. Hanya ada struk parkir dan remah-remah debu. Dia membuka aplikasi mobile banking di HP-nya. Saldonya, rupiah ke-15.000. Keringat dingin mengucur di dahi Raka. Bu, uang Raka habis. Apa? Teriak Bu Yati. Ini baru tanggal 20, Raka. Gajimu kemana? 5 juta loh? Ya ibu hitung sendiri dong. Raka mulai naik pitam, stres berat. Bayar bengkel motor 2 juta kemarin gara turun mesin. Bayar kontrakan 1 juta. Bayar utang ibu di warung 500.000. Sisa 1.500.000. Terus. Bu Yati melotot. Raka mengambil kertas dan pulpen, menghitung dengan tangan gemetar. Wah, uang belanja ibu 50.000 kali 20 hari. Udah 1 juta. Sisa 500.000. Bensin Raka, kuota, rokok. Ya habis bu, malah minus. Ini Raka belum bayar cicilan motor bulan ini. Ening. Suara tit, tit, tit. Dari meteran listrik terdengar makin meneror. Raka menatap kertas hitungan itu dengan mata membelalak. Logikanya buntu. Kalau hitungannya begini, berarti dulu Alea. Raka bergumam pelan, otaknya mulai menyadari fakta yang mengerikan. Dulu Alea dikasih jatah 30.000 sehari. Tapi meja makan selalu penuh. Listrik nggak pernah bunyi. Sabun mandi selalu ada. Raka nggak pernah kehabisan rokok. Piu. Suara Raka bergetar. Selama ini kita salah nuduh Alea. Maksudmu? Alea nombok. Bu, dia pakai uang tabungannya sendiri buat nutupin kekurangan gaji Raka. Masa? Dia kan pelit. Bukan pelit. Bu, lihat ini. Raka menunjuk kertas hitungannya. Gaji Raka emang gak cukup buat gaya hidup kita. Dulu bisa cukup karena Alea dim-dim bayar listrik pakai uang dia. Alea diam-diam beli beras pakai uang dia. Raka menjambak rambutnya frustasi. Dia bukan parasit, Bu, dia donatur. Dan kita baru aja ngusir donatur itu dengan cara paling hina. Listrik padam. Gelap gulita. Kipas angin mati. Television mati. Hanya terdengar suara napas Raka yang memburu dan suara Bu Yati yang mulai menangis ketakutan dalam gelap. Aduh, panas. Raka, nyalain lampunya. Ibu takut gelap. Nyalain pakai apa, Bu? Duitnya nggak ada. Teriak Raka dalam kegelapan. Malam itu, Raka duduk meringkuk di lantai yang dingin dan gelap. Perutnya lapar, hatinya hancur. Dia teringat wajah Alea, wajah cantik yang dulu selalu tersenyum menyambutnya pulang. Meski hanya diberi uang belanja recehan. Wajah yang dulu dia tampar. Sekarang, barang rongsokan yang dia buang itu mungkin sedang tidur di kasur empuk ber-AC. Makan makanan enak dan tertawa bahagia. Sementara Raka, dia baru sadar bahwa dia baru saja turun kasta dari raja palsu menjadi gelandangan asli. Dan ini baru bulan pertama. 2 tahun berlalu dengan cepat. Kawasan SCBD Jakarta Selatan tampak sibuk seperti biasa. Di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit terpampang logo emas elegan bertuliskan Alea Luxury, High-End Goods and Jewelry. Aku Alea, duduk di kursi kebesaranku yang menghadap dinding kaca raksasa. Pemandangan kota Jakarta ada di bawah kakiku.
Di tanganku aku sedang meneliti keaslian sebuah tas Hermes Himalayan. Birkin seharga 3 miliar rupiah dengan sarung tangan putih. Penampilanku sudah kembali seperti sedia kala. Blazer putih potongan desainer. Rambut yang terawat sempurna. Dan aroma parfum boker yang wanginya semerbak. Tidak ada lagi daster bolong. Tidak ada lagi bau bawang. Bu Alea, kandidat supir pribadi untuk ibu sudah datang. Mau diwawancara sekarang? Suara sekretarisku terdengar dari interkom. Suruh masuk. Perintahku singkat sambil meletakkan tas mewah itu ke dalam kotak kaca. Aku memang sedang mencari supir pribadi. Mobilitasku semakin tinggi dan aku butuh orang yang bisa dipercaya membawa mobil-mobilku. HRD bilang ada satu kandidat yang skill. Menyetirnya bagus meski riwayat. Kreditnya buruk. Pintu ruangan terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah ragu-ragu. Dia memakai kemeja putih yang agak kusam di bagian kerah dan celana. Bahan yang sudah terlalu sering disetrika. Hingga mengkilap tipis. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Dengan kantung mata hitam dan kerutan stres yang dalam. Dia menunduk sopan tidak berani menatap. Langsung ke arahku yang sedang membelakanginya. Menghadap jendela. Selamat siang Bu, Sah. Saya Raka, saya pelamar untuk posisi driver. Suara itu. Tanganku yang sedang memegang pena emas terhenti di udara. Jantungku berdesir bukan karena cinta tapi karena rasa geli yang luar biasa akan skenario. Tuhan yang begitu rapi. Raka, mantan suamiku. Dua tahun ini aku mendengar kabar samar tentang dia. Katanya dia terlilit utang. Pinjol puluhan juta demi menuruti gaya hidup ibunya yang tidak mau turun level. Motor ninjanya sudah lama ditarik leasing. Dia dipecat dari gudang karena sering didatangi debt collector. Jadi ini puncaknya. Melamar kerja jadi supir. Silakan duduk. Ucapku dingin masih membelakanginya. Terima kasih Bu, maaf kalau pakaian saya kurang rapi. Saya sangat butuh pekerjaan ini. Saya punya tanggungan orang tua sakit dan utang yang harus dicicil. Saya janji akan kerja keras Bu, saya bisa nyetir apa saja. Manual, matik, mobil mewah juga bisa. Raka berbicara dengan nada memelas. Sangat kontras dengan nada angkuh yang dulu membentakku soal uang belanja. Oh ya, mobil mewah apa yang pernah kamu bawa? Tanyaku sambil memutar kursi perlahan. Dulu, istri saya. Maksudnya mantan istri saya pernah dijemput Elfard. Saya pernah lihat. Jadi saya tahu dikit-dikit. Kalimat Raka terhenti di tenggorokan saat kursiku berputar sempurna menghadapnya. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka lebar gemetar hebat. Wajahnya yang tadi pucat karena gugup. Kini berubah menjadi abu-abu seperti orang melihat hantu. Alea? Sapaku datar sambil menyilangkan kaki. Menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan menilai. Selamat siang, Pak Raka. Dunia sempit sekali ya. Raka mundur selangkah, hampir menabrak meja kopi. Ini kantor kamu. Kamu, Conya? Kenapa? Kaget? Kaget lihat parasit bisa punya kantor seluas ini. Raka menelan ludah susah payah. Matanya menyapu ruangan kantorku yang dipenuhi etalase berisi tas-tas branded dan perhiasan berlian. Barang-barang yang dulu ibunya tuduh hasil curian uang recehnya. Mas gak nyangka. Mas pikir aku mati kelaparan. Atau jadi gembel. Aku berdiri, berjalan mendekatinya. Suara hak tinggi sepatuku menggema di ruangan hening itu. Maaf ya, Mas, doamu gak terkabul. Justru sebaliknya. Lepas dari beban hidup bernama Raka dan Bu Yati. Rezekiku malah lancar seperti air terjun. Raka menunduk dalam-dalam. Rasa malu menghantamnya bertubi-tubi. Dia melamar kerja untuk jadi bawahan dari wanita yang dulu dia hina. Dan dia talak karena masalah uang. 30.000 rupiah. Mas minta maaf, dek Mas hilaf.
Hidup Mas hancur setelah kamu pergi. Ibu stroke ringan dikejar rentenir. Mas kerja serabutan, Mas. Kukup. Potongku tegas. Kita ini sedang wawancara kerja profesional. Jangan bawa-bawa urusan pribadi. Saya nggak butuh cerita sedihmu. Aku kembali duduk di mejaku, mengambil berkas lamarannya. Di sini tertulis kamu butuh gaji 6 juta. Standar UMR plus lembur, benar? Raka mengangguk cepat, melihat secercah harapan. Iya, Bu Alia 6 juta, Mas. Saya rela kerja 24 jam. Tolong terima saya. Aku mengetuk-ngetukkan jari di meja. 6 juta ya? Gaji yang dulu kamu agung-agungkan itu. Aku mengambil tas kecil di mejaku. Tas tangan yang dulu pernah dituduh Bu Yati sebagai barang curian dan disuruh jual ke pasar loak. Kamu ingat tas ini, Mas? Tas yang dulu mau kamu jual 2 juta buat benerin motor? Raka mengangguk lemah. Ini tas yang Mas tampar aku karenanya kan? Asal kamu tuh. Tas ini baru saja laku terjual ke kolektor seharga 300 juta rupiah. Raka ternganga. 300 juta. Iya, setara gaji kamu 50 bulan. Tompa makan. Aku tertawa sinis. Dan kamu dulu menuduhku beli ini pakai uang gajimu yang cuma 5 juta itu. Matematikamu memang ajaib, Mas. Biwalea, tolong jangan bahas masa lalu. Saya benar-benar butuh kerja. Ibu saya butuh obat. Aku menutup berkas lamaran itu. Baik, saya terima kamu kerja di sini. Mata Raka berbinar. Benarkah? Terima kasih, Alea. Terima kasih. Mas janji bakal. Eits, tunggu dulu. Aku mengangkat tangan. Saya terima kamu bukan sebagai supir pribadi saya. Saya nggak sudi satu mobil sama kamu. Bau keringatmu mengingatkan saya pada masa lalu yang kelam. Lalu, saya kerja apa? Gudang di basement butuh tenaga katengket barong. Gaji UMR, tapi kerjanya berat. Ongkat kerdu, bersihin WC gudang. Cocok kan sama kamu yang tenaganya kuat buat nampar istri? Wajah Raka merah padam karena terhina, tapi dia tidak punya pilihan. Saya terima. Bagus, lapor ke HRD di lantai kedua. Dan satu lagi. Aku menatapnya tajam. Jangan pernah panggil saya De atau Alea di kantor ini. Panggil saya Bu Bos, karena memang itu kenyataannya sekarang. Kasta kita sudah beda jauh, Raka. Silakan keluar. Raka berjalan keluar ruangan dengan langkah gontai. Membawa serta harga dirinya yang sudah hancur lebur menjadi debu. Aku kembali menatap pemandangan Jakarta. Permainan baru saja dimulai. Mas, kamu baru masuk ke kandang singa. 2 bulan Raka bekerja sebagai kuli gudang di kantorku. Setiap hari aku melihatnya dari CCTV. Memanggul kardus berat, mengepel lantai toilet. Dan makan nasi bungkus di pojok gudang. Wajahnya semakin tua dan kusam. Sore ini, aku memutuskan untuk memberikan hadiah perpisahan terakhir. Bukan di kantor, tapi di rumah kontrakan mereka. Sebuah mobil Elfard hitam. Berhenti di depan gang sempit kontrakan. Raka, sopir pribadiku membukakan pintu. Aku turun dengan anggun. Mengenakan gaun terusan sutra berwarna merah marun dan kacamata hitam. Di tanganku, tertenteng tas Hermes Birkin Himalayan seharga 3 miliar itu. Di depan kontrakan Raka, suasana sedang gaduh. Barang-barang perabot rumah tangga plastik berserakan di teras. Baju-baju Bu Yati yang norak menumpuk di dalam kardus mie instan. Tolong dong Pak, jangan diusir sekarang. Kami belum dapat kontrakan baru. Suara Raka terdengar memelas. Dia sedang berdebat dengan pemilik kontrakan lama, Pak Haji Sobri. Nggak bisa, Kak. Kontrakan ini sudah laku terjual. Pemilik barunya mau tempat ini kosong hari ini juga. Saya sudah kasih peringatan dari seminggu lalu kan? Pak Haji Sobri bersikeras. Bu Yati menangis di pojok teras, duduk di atas buntelan kain. Yalah, nasibku kok gini amat. Raka,
Kamu laki-laki kok nggak guna? Masa ibumu disuruh tidur di kolong jembatan? Raka yang baru pulang kerja dengan baju kuli yang apek, tampak putus asa. Sabar Bu, Raka lagi usaha nego. Saat itulah, bayanganku menutupi mereka. Aroma parfum mahalku mengalahkan bau selokan di depan rumah. Raka menoleh. Matanya membelalak melihat siapa yang datang. Alea? Bu Yati mendongak, mulutnya menganga lebar sampai lupa menangis. Bu Bos, ngapain kesini? Tanya Raka bingung, campur takut. Dia buru-buru merapikan bajunya yang kotor. Refleks bawahan yang takut pada atasan. Aku tersenyum tipis. Aku memberi kode pada Pak Haji Sobri. Sudah beres pengosongannya, Pak Haji. Sudah, Bu Alea. Ini sertifikatnya sudah saya siapkan. Kuncinya tinggal diminta dari mereka. Jawab Pak Haji Sobri sangat sopan, membungkuk hormat padaku. Raka dan Bu Yati saling pandang, bingung setengah mati. Maksudnya apa ini? Sertifikat? Alea, kamu beli kontrakan ini? Tanya Raka terbata-bata. Benar, saya beli 1 deret kontrakan di gang ini. Mas, rencananya mau saya ratakan tanah. Mau dibangun gudang penyimpanan arsip kantor. Aku menjawab santai sambil melihat kondisi bangunan yang kumuh itu. Jadi, pemilik baru yang ngusir kami itu, kamu. Raka lemah. Kakinya gemetar. Bu Yati tiba-tiba berdiri, sifat menjilatnya muncul kembali. Dia berlari kecil mendekatiku. Mencoba memegang tanganku tapi aku mundur selangkah. Alea, menantuku sayang. Masya Allah, kamu makin cantik, makin sukses. Ibu tahu kamu itu sebenarnya baik hati. Kamu beli kontrakan ini pasti buat ibu kan? Biar ibu nggak usah bayar sewa lagi kan? Bu Yati tersenyum lebar, giginya yang kuning terlihat jelas. Aduh senengnya. Raka, lihat istri kamu. Dia masih sayang sama kita. Dia nggak mungkin tega ngusir mertuanya sendiri. Raka ikut berharap. Matanya berkaca-kaca. Dek, Mas tahu kamu masih cinta. Kita rujuk ya. Mas janji bakal jadi suami yang baik. Mas bakal nurut sama kamu. Kita mulai lagi dari awal ya. Kita tinggal di sini bareng ibu. Aku tertawa. Tawa yang renyah dan panjang. Rujuk, tinggal bareng. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan geli. Bu Yati, Mas Raka, kalian ini lucu sekali. Dulu kalian usir saya seperti kucing kurap karena uang 30.000. Sekarang, saat saya punya segalanya, kalian mau nempel lagi seperti lintah. Aku membuka tas mahalku, mengeluarkan sebuah kalkulator emas. Mas Raka, dulu kamu pernah bilang saya menghabiskan gajimu yang 5 juta itu kan? Aku menunjuk tas Hermes di tanganku. Tas ini harganya 3 miliar. Mas, kalau dibagi gajimu yang 5 juta. Itu setara dengan gaji kamu selama 600 bulan. Atau 50 tahun kerja. Mata Raka meloto, empire keluar. 50 tahun. Iya, itu cuma 1 tas saya. Belum sepatu, belum mobil, belum aset perusahaan. Aku mendekatkan wajahku ke wajah Raka yang pucat. Level kita sudah beda alam. Mas, saya sudah di langit ke-7. Kamu masih merangkak di gorong-gorong. Wanita sekelas saya tidak mungkin rujuk dengan laki-laki yang berani menampar istri demi servis motor 2 juta. Aku berbalik badan, menatap Pak Haji Sobri. Pak Haji, pastikan tempat ini kosong dalam 10 menit. Truk buldoser saya akan datang jam 5 sore. Saya nggak mau ada sampah yang tersisa. Sampah? Kamu anggap kami sampah, Alea? Teriak Bu Yati marah bercampur malu. Ibu simpulkan sendiri. Aku berjalan menuju mobil Elvartku. Pintu otomatis terbuka. Tunggu, Alea. Terus kami tinggal di mana? Kami nggak punya uang. Gaji Raka habis buat bayar utang ibu. Teriak Raka histeris, mengejar mobilku. Itu bukan urusan saya. Dulu saat saya keluar dari rumah ini melam tanpa uang sepeser pun. Apa kalian peduli saya tidur di mana?
Aku masuk ke dalam mobil. AC dingin langsung menerpa wajahku, menyapu panasnya udara luar. Jalan Pak. Mobilku melaju pelan, membelah kerumunan tetangga yang menonton drama itu. Dari kaca belakang, aku melihat Raka dan Bu Yati duduk menangis di pinggir got, memeluk kardus mie instan mereka. Persis seperti gembel yang menunggu belas kasihan. Roda kehidupan memang berputar. Tapi kadang, kita sendiri yang mematahkan as rodanya dengan kesombongan. Selamat menikmati hidup di bawah, Mas Raka.